Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Baik. Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Baik, kita mulai saja ya pertemuan kali ini dengan doa bersama. Siapa yang mau pimpin berdoa? Oke, Mas Dipta, silakan dipimpin berdoa. Terima kasih Mas Dipta sudah membantu Ustazah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, teman-teman, kita murojaah terlebih dahulu ya. Ya, kita murojaah surat Abasa. Dari Tamus bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Tadi sudah diawali dengan berdoa, kemudian murojaah. Semoga hari ini belajar kita memberikan kita keberkahan dan ilmu yang banyak ya. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai tema 8 di lingkungan sahabat kita ya, judulnya di subtema ke-1 pembelajaran yang kedua. Nah, di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai manfaat air ya. Ya, kira-kira kalau dilihat dari gambar yang Ustazah berikan di depan, manfaat air itu sedikit atau banyak? Banyak. Bisa dirasakan oleh semua makhluk hidup ya. Kemudian, nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi nanti kalian akan mempelajari mengenai urutan peristiwa dalam bacaan teks fiksi ya, terutama ya. Kemudian yang kedua, nanti mengamati video, terus kalian bisa menjelaskan proses terjadinya siklus air, dan yang selanjutnya nanti teman-teman membuat bagan sederhana ya, nanti melalui bagan 3 dimensi untuk menjelaskan siklus air dengan tepatnya. Nah, ini teman-teman, tadi kalian sudah membaca surat Abasa. Nah, di surat Abasa ayat ke-25 ini artinya apa? Zaki, bisa tolong dibacakan? Ya Allah yang telah mencurahkan air yang melimpah dari langit. Ya, Ustazah ingin teman-teman maju ke depan dulu semuanya. Yang Ikhwan berbanjar dari sini, dari depan ke belakang, sebelah sini, Ahwat sebelah sini, silakan berbaris. Nah, sekarang Ustazah akan berikan satu permainan terlebih dahulu. Oke, mulai 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Alhamdulillah, bilang terima kasih ke temannya, terima kasih sudah dipijetin. Nanti sebelum kalian berdiskusi, Ustazah ingin memberikan sebuah tayangan mengenai sang kancil yang tidak suka hujan. Kalian simak dulu videonya. Musim hujan telah tiba. Tadi mengenai urutan peristiwa pada cerita fiksi, nah sekarang Ustazah akan menunjukkan tentang siklus air. Baik, silakan diamati. Ya, teman-teman, tadi ada beberapa istilah ya yang bisa kalian ambil di sini. Yang pertama adalah apa? Ya, evaporasi. Terus ada istilah namanya transpirasi. Itu terjadi pada apa tadi? Baik, sebelum nanti masuk ke diskusi, teman-teman, kita bagi anggota kelompoknya saja ya. Zaki, Dipta, Adila, Ilmi. Nanti teman-teman akan membuat seperti ini ya. Ya, ini bangun 3 dimensi yang menjelaskan tentang siklus air. Oke, nanti boleh melihat di sini contohnya. Nah, itu nanti kalian mengerjakan penugasan mengenai IPA. Nah, sekarang yang bahasa Indonesianya ini Ustazah acak ya. Setiap kelompok mendapatkan 2 penggalan cerita berupa paragraf. Nah, yang perlu kalian kerjakan bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Silakan Ustazah berikan waktu 5 menit. Silakan kalian tulis ulang isi dari paragraf yang sudah kalian terima di kertas itu. Sambil mengingat-ingat yang tadi sudah ada di video pembelajaran, teman-teman, untuk tahapan siklus air yang pertama apa tadi? Penguapan, kemudian? Ya, kondensasi, setelah itu? Presipitasi, yang terakhir? Ya, koleksi air. Silakan kelompoknya Mas Zaki. Bahasa Indonesianya terlebih dahulu boleh, silakan. Sekarang Dipta dan Zaki. Tanpa hujan kita semua tidak bisa hidup. Gama, Fawas, Felda, dan Naila, silakan ucapkan salam, kemudian sampaikan hasil diskusinya. Siklus air dimulai dari
Evaporasi. Apa itu evaporasi? Ya, baik. Selanjutnya, ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Tidak ada? Baik, dari kelompok yang tadi sudah maju pertama kali, ada yang mau ditanyakan atau ada masukan? Tidak ada? Oh, tidak ada. Baik, terima kasih teman-teman. Ucapkan terima kasih, kemudian kembali ke tempat duduknya. Ya. Siklus air dimulai dari apa tadi teman-teman? Dari evaporasi ya, atau nama lainnya adalah apa evaporasi? Penguapan. Jadi perairan tidak hanya air laut saja ya, Mas Zaki. Tidak hanya air laut saja. Tadi perairan yang terbuka selain laut apalagi? Sungai, kemudian danau. Oke, kalau matahari mengenai perairan, apa yang terjadi? Dia akan terjadi penguapan, kemudian terbentuklah nanti ada awan ya. Ya, terbentuk ada awan. Nah, awan ini kalau dia terjadi penguapan secara terus-menerus, akhirnya dia akan menjadi jenuh, ya, yang kita lihat sebagai awan yang mendung, berubah warna dari putih menjadi warna yang agak kehitaman abu-abu gitu ya. Nah, oke. Kemudian terjadi ada tetesan air masih kecil-kecil. Itu namanya apa? Mengembun atau pengembunan. Itu namanya kondensasi. Kemudian ada yang beristilah presipitasi. Apa itu? Airnya sudah jenuh, tadi yang turun bukan hanya tetesan kecil, tapi sudah agak besar-besar tetesannya. Apa? Air hujan, betul. Itu disebut sebagai apa, Mbak Ilmi tadi? Presipitasi. Baik, setelah itu air yang turun sebagai hujan, kemudian mengalir. Tadi ada dua ya, yang pertama dia akan masuk ke dalam tanah. Itu ada istilah lagi namanya infiltrasi. Ya. Kemudian ada yang mengalir di atas permukaan tanah, kemudian menuju ke muaranya nanti ke perairan yang lebih luas. Seperti tadi danau, sungai, kemudian laut. Nah, itu yang disebut sebagai koleksi air. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau yang sebelah sini tadi Ustazah lihat sudah sesuai ya dengan apa yang Ustazah minta. Kemudian kira-kira tadi di antara yang kalian terima itu, yang paragraf pertama yang mana? Ya, ada kegiatan Bibi Beruang tadi, diundang ke tempatnya dia untuk datang, ada jamuan gitu ya. Nah, tapi terjadi hujan gitu. Ya, kemudian kancilnya merasa marah ya? Ya, apa yang dia lakukan? Kenapa marah? Iya, karena tadi dia tidak suka hujan. Tapi akhirnya apa? Setelah diberitahu oleh Bibi Beruangnya, akhirnya kancil menerima, ya kan, mengerti dan memahami bahwa sesuatu yang tidak baik buat dia, yang dianggap tidak baik, ternyata orang-orang yang lain atau penghuni hutan yang lain itu sangat memerlukan air itu, ya kan, baik untuk tumbuhan maupun hewan-hewan yang lainnya, seperti itu. Silakan disiapkan alat tulisnya. Kita evaluasi untuk pembelajaran kali ini. Tugas kalian adalah mencocokkan antara gambar atau istilah dengan penjelasannya. Nah, yang pertama, coba silakan. Aliran air ke atas permukaan tanah menuju tempat penampungan air. Jawabannya adalah yang apa? Silakan ditulis di buku kalian. Apakah kondensasi ataukah presipitasi? Apakah koleksi air ataukah evaporasi? Nomor 1. Aliran air ke permukaan tanah menuju tempat penampungan air. Sudah? Baik. Yang nomor 2, proses air laut yang menguap karena paparan sinar matahari. Baik, nomor 3. Nomor 3, perubahan uap menjadi tetesan air yang menyebabkan terjadinya awan. Kemudian yang terakhir, semua cairan dan partikel air yang jatuh dari awan dan mencapai tanah hingga menghasilkan rintik, hujan salju, kristal es, dan hujan es. Coba kita cocokkan teman-teman. Kemudian yang kedua, iya, evaporasi. Yang ketiga, kondensasi, baik. Yang terakhir, presipitasi. Baik, kita coba apakah betul jawabannya.
Ya, alhamdulillah betul semuanya. Yang terakhir, kira-kira hikmah apa yang dapat kalian ambil dari pelajaran kali ini? Ya, berarti sebuah kebaikan akan kembali kepada si pembuat kebaikan tersebut. Jadi pastikan teman-teman setiap hari berbuatlah yang baik. Sebaliknya, kalau kalian ada berbicara yang tidak baik misalnya, atau bersikap yang tidak baik, itu akan kembali kepada kalian sendiri. Nah, ukhrawi tadi apa? Kebutuhan akhirat kita. Ya, masih ingat teman-teman, kalau kalian melihat ada hujan turun, apa yang kalian doakan? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, curahkanlah hujan yang bermanfaat. Dan ketika hujan itu, teman-teman tahu tidak kalau rahmat itu turun ketika hujan, terutama hujan yang pertama kali turun. Baik, pembelajaran selanjutnya akan kita pelajari mengenai tangga nada diatonis, keragaman budaya, dan usaha ekonomi. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Banyak yang kita pelajari hari ini ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, silakan dipimpin berdoa, Mbak Naila. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Terus protokoler kesehatannya dijaga. Kemudian salam buat orang tua kalian di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.